Gue tanya, Ai di mana Ai? Aku belum pulang. Masih sama papa, katanya gitu kan. Terus bokap gue ngomong, masih sama papa kak di Tebet, katanya gitu kan. Ntar sebentar lagi, kata bokap gue. Oh ya udah deh. Terus gue main handphone. Gue tuh pasti selalu setel TV bang. Di itu, main handphone sambil setel TV. Lo tahu bang, itu cewek yang di rumah bawa temennya ke rumah. Cewek? Penunggu, si centil ini bawa temennya ke rumah. Kata dia, ya kita dong malam Jumat. Ya lo nggak ada suaminya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Balik lagi di podcast channel bareng gue Yeng. Apa kabar semua teman-teman di rumah? Semoga sehat selalu ya. Dan semoga tayangan ini dapat menghibur dan dapat mengisi kekosongan di sela-sela kegiatan dimanapun kalian berada. Oke, di episode kali ini gue udah kedatangan salah satu narasumber yang akan menceritakan tentang pengalaman horornya saat ngontrak di salah satu rumah kontrakan angker di Jakarta. Kalau gitu langsung aja kita sapa Kak Devi. Halo, assalamualaikum Kak Devi. Waalaikumsalam. Kak Devi, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Gimana? Sekarang lagi sibuk apa Kak Devi? Di rumah aja sih, rumah ibu aja. rumah tangga. Sebelumnya kita tim podcast mengucapkan terima kasih banyak karena jauh-jauh ya dari Kemayoran nih. Kak Devi, Kemayoran di mana Kak? Jakarta Pusat sih. Jakarta Pusat ya. Kak Devi bisa di-spill dikit gak nih ke teman-teman podcast nih pengalaman horor Kak Devi, monggo. Jadi itu tahun 2013 itu antara 2012 2013 deh tuh bang mulai ngontrak sama suami gitu kan. Misahin diri lah dari orang tua karena udah punya anak juga 2. Nah, tadinya gue pikir ngontrak tuh enak nih ya gitu kan, bisa ibaratnya bisa leluasa lah gitu. Ternyata nggak begitu juga bang. Ternyata malah banyak cobaan, godaan itu dari makhluk-makhluk sekitarnya. Oke, kalau gitu di stop biar teman-teman podcast pada penasaran nih Kak Devi. Ya, buat teman-teman podcast di rumah yang mau Kak Devi share pengalaman horor di podcast channel, bisa aja langsung DM Instagram kita di podcastkontrakan.id atau WA ke nomor di bawah ini. Oke teman-teman podcast, apakah kalian sudah siap menghadapi dunia lekas mata? Berikut kisah selengkapnya. Jadi itu ya bang, awalnya tuh gue tinggal sama orang tua kan. Nah karena nikah terus punya anak, udah deh ya kita ngontrak sendiri aja. Awalnya tuh gue ngontrak di dekat rumah juga sih, dekat rumah orang tua. Jadi karena masih bayi, jadi nggak pengen jauh dari orang tua lah gitu. Orang tua gue juga kebetulan tuh sayang banget lah sama cucunya, jadi nggak mau yang jauh-jauh lah kak gitu. Ya udah, laki gue juga kerjanya sih sekitaran Kemayoran waktu itu. Nah anak kedua nih, gue ngontrak tuh di anak kedua, nyari dapet lah nih bang di gang gitu kan. Nggak apa-apa lah ya, yang penting gue lihat tempatnya tuh enak gitu kan, nyaman lah ya buat tinggalin. Jadi masuk ini yang punya rumah, terus buat kontrakannya tuh masuk lagi ke gang kecil. Nah di dalam gang itu baru ada sekitar 1, 2, 3, 4 kontrakan begini muter, terus atasnya ada lagi. Nah di atasnya tuh ada lagi, sini kamar mandi. Waktu itu kamar mandi di luar lah. Posisinya tuh di luar. Nah, bilang ya udahlah ya ini tempatnya emang nggak begitu gede, tapi gue pikir karena anak gue juga belum gede-gede banget, masih oke lah gitu kan. Itu anak pertama si abang itu TK. Yang kedua si Zahra itu baru umur tuh sekitar 1 tahun 1,5 tahun lah, belum nyampe malah. TK 5 tahun berarti kayak? Iya, dia kecepetan sekolahnya. Oke, lanjut. Nah, terus si Ade ini, kebetulan anak gue tuh ngomongnya tuh cepet.
Jalannya pun cepet. Zahra itu anak yang kedua, bisa jalan itu di 8 bulan. Udah bisa jalan. 10 bulan udah lancar lah ibaratnya. Udah bisa kemana-mana lah gitu. Udah keren 10 bulan tuh. Iya. Keren. Bicaranya pun udah mulai. Oh. Udah mulai. Kalau anak yang pertama malah dia 1 tahun setengah tuh ngomongnya udah kayak kita, Bang. Dia udah bisa, Bunda, jangan gitu ya. Itu 1,5 tahun sih, Abang. Oh, keren ya. Ya, Udah kelebihan. alhamdulillah cepet, ininya cepet. Nah, terus tapi posisinya karena dia masih 1 tahun berapa bulan, masih sering gue gendong, Bang. Masih suka nangis lah gitu kan. Satu momen pertama kali gangguan di kontrakan itu, jadi posisinya karena kesibukan gue nyuci, ngejemurnya tuh malam lah. Iyalah, punya anak Gitu kecil kan. kan. Jadi sempet ngejemurnya tuh malam. Jadi ini kamar gue, jemurnya tuh di daerah sininya, deket tangga. Oh, iya. Deket tangga tuh, Bang. Jadi di lorong itulah gitu, jadi nggak kehujanan ibaratnya. Nah, udah gitu di kontrakan kan ngejemurnya ganti-gantian ya. Jadi nunggu tetangga ngangkat, gue baru bisa ngejemur. Iya. Nah, terus posisinya tuh Zahra tuh gue gendong, Bang, pakai kain gitu. ya, pakai kain jarik tuh. Jadi ini ibaratnya gue di lorong, ini tangga nih, Bang, tangga mau naik nih ke kontrakan. Di atas itu 1 orang yang nempatin. Gue belum pernah naik tuh, Bang, ke atas tuh kondisinya gimana, gue belum pernah tahu lah gitu. Terus pas lagi gendong, gue naikin, gini kan pakai kayak kayu gitu ya buat naikin ke atas. Anakku si Zahra bilang gini, Mbak, tuh, Mbak, Adek, ciluk Mbak sama siapa? Gue bilang gitu kan. Itu Etan, kata dia gitu. Karena dia udah mulai bisa ngomong kan, tapi memang belum begitu jelas gitu. Etan, ini anak ya, gue emang nggak jadi jemur, Bang. Udah nanti aja dah, tunggu ayahnya pulang aja deh, gitu kan. So, gue pikir kalau di situ emang auranya tuh berasa banget, Bang. Apalagi kalau malam tuh auranya tuh serem gitu kan. Tapi gue nggak bisa menjelaskan seremnya tuh kayak gimana gitu kan, karena belum kelihatan. Karena gitu. Sepi aja gitu? Dibilang sepi banget tuh enggak. Oh, enggak. Karena kita ada 4 pintu, itu keisi. Iya sih. Gitu kan. Tapi tahu kan aura yang kayak nggak enak aja gitu. Iya. Gitu. Nah, terus udah sekali gitu kan. Terus malam nih anak nih nangis gitu kan. Dalam hati aja ngebatin gitu ya, Bang. Jangan digangguin nih anak gue gitu kan. Udah sama-sama, gue juga karena baru kan di sana kan. Kalau mau kenalan nggak apa-apa, tapi jangan lama-lama lah, jangan sering-sering datengin gitu. Udah berjalan tuh, Bang, berapa lama ya gue lupa sih berapa lama tinggal di sono. Tahu-tahu gue hamil, Bang. Hamil, mau 3 dong nih anak gue kan. Enggak. Terus akhirnya kata suami lahir di Jawa aja, di tempat suami. Tempat suami itu Pasuruan, Jawa Timur. Ya udah akhirnya gue cuman sampai sekitar 4 bulanan hamil di sana. Ke Jawa lah, Bang. Semua. Oke. Kan karena abang TK ya, masih TK. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Kalau ayahnya masih tetap kerja gitu. Pas sebelum gue ke Jawa itu ada satu temen deket gue lah ya, Bang. Dari gue gadis nih ceritanya gitu. Gue udah kerja sama dia gitu kan. Kebetulan dia ikut ngontrak lah di sana. Di tempat yang ini nih. Nah, terus gue bilang, "Ya, Kak, gue tinggal nih, Kak." Padahal dia belum punya anak. Jadi tuh ke anak-anak gue tuh kayak gimana sih? Deket lah, sayang lah ibaratnya gitu kan. "Ya, Kak, nggak apa-apa ya, Kak, gue tinggal." Gue bilang gitu kan. Ya, mudah-mudahan nanti kalau gue balik ke Jakarta kita bisa tinggal bareng lagi lah. Gue bilang gitu. Ya udah, akhirnya gue pergi di Jawa itu sekitar 6 bulan kali, Bang, gue.
6 bulan dari umur 4 bulan berarti ya? Iya, dari 4 bulan apa 6 bulan lah ya, agak lupa. Nah, itu tahun 2012 lah. Karena gue lahiran itu 2013 yang ke anak ketiga. Nah, di Jawa itu di sono tuh gimana ya Bang, namanya gue dari Jakarta. Kota ya? Iya, paham. Terus ketemu di satu wilayah yang emang kulturnya beda, cara bicaranya beda, cara iniin anaknya juga beda gitu kan ya. Jadi kalau sebagai jiwa emak-emak gue ya, astagfirullahaladzim abang gitu kan, jangan gitu. Nah itu kan Jawa nggak boleh ya Bang, kayaknya galak banget. Padahal Madura loh, tahu kan kalau Madura ngomongnya suka agak keras, tapi ini Maduranya kalem lah gitu, apalagi mertua gue tuh. Nah jadi kata mertua sama di saudara-saudara di sono, karena kan kalau di kampung tuh kiri kanan tuh masih saudara Bang, iya kan, kiri kanan. Nah nggak boleh gitu ya Ndok, gitu, nggak boleh gini, pantangan gitu. Nah gue ikutin aja tuh ya Bang ya. Nah, karena belakang rumah tuh sama samping tuh bener-bener masih kebun, belakangnya tuh sawah. Itu laki gue cuman dari datang itu paling seminggu stay di sana, terus dia balik lagi karena masih harus kerja kan. Jadi gue tinggal di sana sama kakaknya doang. Kakaknya dia tuh juga udah punya anak satu sih, gitu. Nah terus dari situ gue ngerasain tuh Bang, ini hawanya tuh gak begitu enak lah ya ibaratnya ya, apa gue bilang, karena banyak kebun, banyak sawah gitu kan. Nah itu agak banyak tuh Bang, gue ngeliat lah gitu ya, ngeliat ini jenisnya kok beda ya kayak di Jakarta ya. Oh gitu? Ini ya FYI itu tuh Bang, gue kadang suka bisa merasakan, kadang kalau energi dia kuat gue bisa melihat gitu. Jadi tuh pas waktu di kampung tuh gue agak, apa bahasanya Bang, jiper, gue takut Bang, karena bentuknya tuh nggak kayak yang biasa gue lihat lah gitu. Mungkin karena gue nggak terbiasa gitu kan. Jadi tuh gue suka ketakutan, apalagi posisinya gue lagi hamil gede kan. Tapi alhamdulillahnya gitu kan, oke lah, gangguannya nggak banyak. Sampai akhirnya lahir lah itu Bang. Udah nih gue lahiran, 2 bulan di sono, baliklah gue Bang ke Jakarta. Udah nih pulang lah ke Jakarta gitu. Pulang tinggal di rumah orang tua lagi kan, tinggal di rumah orang tua karena ini cerita sedihnya, anak terakhir gue yang ketiga tuh ditinggal di kampung. Jadi diurus sama kakaknya suami. Jadi tuh kesedihan gue nih bikin, ini awal mulanya nih Bang ya, kesedihan gue ini yang bikin gue kayak semakin sensitif sebenarnya gitu, entah terlalu dalam kesedihan gitu kan. Nah dari situ tuh dibilang semakin intens, makin sering tuh, malah makin sering Bang dari situ gitu. Di rumah nyokap gue tuh, waktu itu gue tinggal di rumah nyokap gitu kan, tidur. Gue tahu tuh Bang, rumah nyokap gue tuh ada penunggunya lah gitu. Tapi dibilang iseng, ya iseng aja gitu ya. Jadi itu ada lantai 1, lantai 2. Nah ini dari tangga naik langsung kamar mandi, terus ini ruang wudhu, terus baru tuh kita kayak kos-kosan Bang, 1, 2 kamar, ke depan teras lagi ada 1 kamar. Nah gue waktu itu tidurnya tuh di yang kamar pertama lah dari ruang wudhu. Tidur di situ, itu sering banget Bang digangguin gitu kan. Entah lagi tidur kaki gue ditarik lah gitu kan. Padahal nggak ada orang tuh Bang gitu. Itu posisinya Zahra
Zahra juga agak, karena masih bayi juga, jadi dia agak sensitif juga ya bang, masih suka lihat. Tapi dia bilang, apa tuh ndak aku takut gitu. Paling ya gue doain doang, setel murotalan, terus udah usap-usap aja, enggak deh, enggak apa-apa gitu. Ya akhirnya udah deh ya kita kontrak lagi aja deh, bilang gitu kan. Nah kontrak lah. Ingat nggak temen gue yang gue bilang nanti kita ketemu bareng lagi gitu. Gue hubungin dia lah, mereka Dian, kak lu tinggal di mana sekarang kak, gitu kan. Gue di sini yang deket rumah orang tua gue tadi gitu, kontrakan. Ada yang kosong nggak kak? Gue bilang gue mau deh kalau ada yang kosong. Terus dia bilang ada sih di belakang tapi itu gudang, kata dia gitu kan. Nggak apa-apa deh kak, gue lihat dulu aja deh, gue bilang gitu kan. Itu posisinya nggak jauh dari rumah nyokap gue. Nah, masih sekitaran wilayah Sumber Batu lah. Datanglah gue, itu posisinya suami gue di laut bang. Oke. Si di laut. Jadi, suami kerja di laut ya? Ya. Nah jadi tuh gue nyari kontrakan sendiri, terus ininya juga sendiri lah pindahannya. Nah terus udah kayak gitu, udah deh lihat kontrakannya kan. Karena ada Kadian ini sama suaminya tuh, mereka tuh baik banget gitu. Sama gue tuh udah kayak saudara lah ya, ibarat kata ya, dari gue gadis sampai gue punya anak 3, gue sama dia terus kan. Terus gue pikir juga kenapa gue mau kontrak di sana. Kadian tuh ngejagain gue lah ibaratnya, sama suaminya nih ngejagain gue sama anak-anak gue lah gitu kan. Baik banget mereka lah. Jadi gue lihat, jadi nih pagar dua kontrakan gitu kan, dua pintu, dia ngelos panjang aja kamar mandi dalam. Nah gue dapatnya dari 2 pintu ini ada lorong lagi bang, lorong lagi ke belakang, itu ujung mentok baru kamarnya. Jadi lorong itu lumayan gelap, agak panjang. Tapi karena gue waktu itu ngeceknya siang, oke lah gue bilang gitu kan. Udah kalau barang-barang gue tanya dong sama yang kontrakan yang punya sebelahnya. Nggak apa-apa deh, gue bilang gitu, nggak apa-apa deh kalau barang-barangnya dipindahin bisa, kayaknya saya mau nih, gue bilang gitu kan. Oh yaudah bisa, kata gitu, nanti dirapihin dulu, kata gitu. Oh ya udah deh, gue ngomong sama laki gue, ya udahlah oke. Gitu. Selang berapa hari pindahlah nih gue bang, ya kan. Gue udah ngerasa, pikir gue cuman lembab karena ini kan nggak pernah terjamah orang, gitu kan. Gue nggak nanya ini asal usulnya, maksudnya kamar kenapa, apa gimana gitu kan, nggak kepikiran lah gitu kan, maksudnya ada apa di kamar apa gimana gitu kan, nggak kepikiran nanya sampai ke situ. Pindah tuh, ditemenin barang-barang diangkutin lah, udah tuh suami gue udah nggak ada kan di laut kan, jadi udah nata dulu seadanya lah ya bang. TV juga belum nyala lah ibaratnya gitu, belum gue colok-colokin, bikin colokan lah, jadi sekedar tidur aja. Nah kamar mandi dalam itu jadi kayak satu kamar gede, kamar mandi dalam, udah gitu aja. Nah depannya itu ada teras, itu yang gue jadiin dapur. Nah, kayak apartemen jatuhnya ya. Iya apartemen ya. Ya pokoknya gitu deh bang ya. Jadi masuk lorong itu langsung dapur, gue bikin dapur, baru ke kamar gue tuh, kamar mandinya di dalam. Nah itu gue pikir itu kan kamar mandi di dalam, pintunya tuh kayak yang berisik apa sih bang, seng ya, bungprang gitu. Oh iya, yang pintu aluminium itu ya. Nah terus kebuka, gue tutup, kebuka, gue pikir ada angin apa ya dari dalam. Udah gue nggak kepikiran apa-apa gitu ya. Ya udah. Terus anak gue tuh suka kamar tuh ada kaca bang. Jadi kaca gue tuh gede. Jadi ini posisinya kasur, ini kaca tuh begini bang. Ini kaca lebar gede nih, segini tuh kaca gitu. Hampir selebar kasur gue lah. Oke, jelas ya kalau ngaca berarti. Jelas. Itu emang kayak buat anak-anak main, atau gue
seandainya tidur gue masih bisa merhatiin anak-anak lah, masih bisa lihat sekitar. Iya. Tapi ternyata salah bang, gue pasang itu tuh salah. Oke. Akhirnya jadi ibaratnya kayak bumerang buat gue ya, gitu kan. Nah, udah, nih pintu kamar mandi suka kebuka sendiri ya, gue bilang. Udah, gue diemin gitu ya bang. Kebuka, gue tutup lagi. Udah. Terus anak gue tidur, nangislah dia bang. Zara tuh dibilang masih balita lah ya, 1,5 tahun lah ya bang. Duduk, enggak, gitu kan. Kenapa dek? Gitu. Itu nenek siapa Cih? Katanya gitu. Nenek mana dek? Gue bilang gitu kan. Itu neneknya liatin aku, kata dia. Aku takut, kata dia. Ya udah, neneknya cuma mau lihat adik kali, gue bilang gitu kan. Udah deh, bobo lagi, bobo. Itu masih nyusu sih Zahra, jadi gue susuin lagi kan. Masih tidur lagi. Ya udah kayak gitu. Sering bang, itu sering. Karena ayah gue juga di laut. Ayah gue di laut juga nih. Suami gue di laut. Jadi kita sama nyokap tuh wanita kesepian ya. Jadi tuh gue sering nginep di rumah nyokap. Nih kontrakan udah beres lah bang ceritanya. Gangguan kayak gitu gue pikir sesekali lah biarin deh gitu. Mungkin yang penunggu di sini tuh mau kenalan doang lah ibaratnya gitu kan. Gue diemin bang, maksudnya gue cuman setelin murotalan, setelin ya itu aja zikir gitu kan. Gue setelin. Nah itu tapi setiap kali nyetel gitu, entah speakernya kenapa lah, kadang suka mati. Kayak nggak seneng gitu ya? Iya, gue dipikir nggak seneng, gue pikir enggak, ini speakernya rusak. Ya, gue mikirnya kayak gitu aja. Gitu kan. Gue ngerasain memang bang, itu auranya nenek itu emang kenceng. Dan buat gue dia termasuk yang jahil ya bang. Sampai akhirnya satu momen anak-anak udah tidur, gue ngobrol lah sama ini nenek. Gue bilang sama nenek, Nek, entah nenek dengar atau enggak, kita sama-sama tinggal di sini. Saya berniat baik, gue bilang gitu kan. Saya juga punya anak. Saya mohon nenek jaga anak saya. Jangan digangguin. Kalau mau bercanda nggak apa-apa, gue bilang. Tapi nenek jangan gangguin. Jangan nakutin anak-anak saya. Gue bilang gitu. Terus dari situ nggak begitu menakutkan lagi tuh. Karena Zahra tuh benar-benar keganggu. Zahra tuh sering digangguin. Yang anak gue yang cewek tuh. Yang kedua ya? Sering. Yang kedua tuh sering banget diisengin, ditakutin, itu sering bang. Ntar dia lagi main jalan kan masih kecil gitu kayak tuyul ya, lari lah dia, ndak, atut gitu, sampai nangis kejer, badannya panas, malam nggak bisa tidur. Itu kebayang nggak sih bang, gue nggak ada laki ya, kalau ada suami gue bisa bilang gantian nih ya, gitu ibaratnya ya ini mau diapain nih anak gitu ya. Tapi gue di situ aja gue nggak banyak cerita ke suami gitu kan, karena ya udah gimana pilihan gue lah. Betul. Gue paling cerita sama kadiannya aja. Nah pas ini kontrakan udah beres nih bang, udah rapih ibaratnya, TV udah ada, terus kulkas udah ada, ibaratnya udah benar-benar rumah lah, udah jadi. Gue nginep lah nih di rumah mama malam itu. Terus tengah malam, jam 1 malam itu gue ditelepon sama bukan kadian, sampingnya Mas Ono. Jadi kan ada 2 pintu kan. Nah ini sebenarnya mereka kadian sama Ono ini masih saudaraan juga gitu ya. Nah ini Mas Ono sama Mbak Opa nih juga sayang banget sama anak gue, deket lah kita, karena mereka juga belum punya anak. Jadi yang punya anak tuh gue doang, anak kecilnya tuh gue doang gitu kan, Zahra sama Satria. Jadi disayang lah, deket lah gitu. Nah malam itu Mas Ono telepon, ya
lu kalau ninggal lu kalau nonton TV jangan kenceng-kenceng dong, berisik katanya gitu. Hah? Ntar dulu mas, gue agak jiper juga soalnya dia agak-agak suka galak lah gitu kan. Mas, Ayang nggak di rumah. Gue kalau di rumah panggilnya Ayang ya. Jadi maaf kalau suka kepanggil Ayang gitu ya. Ayang nggak di rumah mas. Lah tuh TV lu gede banget suaranya. Ya udah deh mas, tunggu besok pagi aja. Gue bilang gitu kan. Ya udah. Besok paginya gue pulang kan. Kata dia, gimana tuh TV malam kenceng banget. Mas, Ayang kan gak di rumah. Siapa yang nyalain TV? Lo lupa kali. Ya kali mas lupa. Udah, gue pikir udah lupa tuh kan. Udah. Sekali gue masuk, nyala itu TV bang. Gue buka, assalamualaikum. Gue buka, nyala. Aduh lemes banget dengkul gue ya tuh. Kayak gue lupa kali ini lupa atau gue dikerjain ya, gue bilang gitu kan. Karena itu dikerjainnya dari yang kamar mandi aja tuh nggak selesai bang. Jadi gue lagi tidur itu kebuka sedikit, terus ketutup lagi, kebuka lagi, ketutup, sampai kita udah biarin dah, gitu ya. Udah biasa lah ya. Udah biasa. Tapi ini TV nyala, gitu. Gue matiin. Malam itu gue nggak tidur di situ lagi bang. Gue tidur di rumah mamah lagi kan. Terus Kak Eka itu suaminya Kak Dian, nggak telepon sih. Besokannya gue pulang, cerita yang sini yang dia orangnya kocak bang, kocak banget gitu ya, asik lah. Kenapa kak? Gue bilang gitu. Sini deh. Gue bilang, kenapa? Dia ngajak gue ke kamar gue bang, belakang, sambil mindi. Lu kenapa sih? Kayak orang ketakutan. TV lu nyala lagi semalam. Masa sih? Kan lu lihat ya, Kak Dian nih, maksudnya istrinya gitu. Gue udah matiin kak, gue sebelum pergi aja gue udah bilang nih ya sama orang rumah ya, udah gue matiin ya, gue bilang gitu. Iya yang, ini Kak Eka nih, jadi di lorong itu ada lampu kecil remang 5 watt kayaknya warna kuning lah bang, gitu kan. Jadi kayak mencekam banget kan buat masuk ke rumah gue tuh. Kata Kak Eka lihat dari jendela, Kak Eka nggak tahu kalau Ayang nggak ada, kata dia gitu. Jadi Kak Eka masuk, Kak Eka manggil, yang, gitu. TV-nya suaranya gede banget. Ih, oke. Itu pas gue datang itu, ya nyala bang. Masih nyala tapi TV? Masih nyala. Astagfirullahaladzim. Iya, jadi tuh mereka tahu. Jadi gue kalau mau pergi, gue bilang, Ayang nggak pulang ya, kak, Ayang nggak pulang ya, gue bilang gitu. Ya, jadi kalau ada suara TV di belakang, dicuekin, nggak ada yang berani nyamperin lagi, udah nggak ada yang berani negor lagi. Berarti bukan gue lah ibaratnya. Terus satu momen ini kejadiannya banjir waktu itu. Di antara tahun itu ya 2013 sampai 2015 apa ya? Karena gue lama bang ngontrak di sana tuh sekitar 7 tahunan deh. 7 tahun, 8 tahun. Lama. Sampai sekarang? Udah enggak. Oh, udah enggak. Oke. Nah, terus karena banjir, gue cabutin dong, Bang. Gue cabutin nih. Gue cabutin listriknya, elektroniknya gue cabutin. Itu, besokannya gue pulang. Nyala. Tanpa nyala. Terus apa dicolok? Dicolok udah. Sebelum gue berangkat, karena udah keseringan setiap kali gue tinggal begitu, gue bawa Kak Dian. Kak, sini Kak. Lu saksinya nih Kak ya. Udah gue cabutin nih. TV gue cabut. Kipas angin gue cabut. Iya yang. Udah dicabut nih. Esok pagi begitu lagi Bang. Gue juga heran ini. Maunya apa sih gitu kan. Sampai akhirnya tingkat kesabaran gue kayaknya selesai deh gitu ya. Maksudnya udah kesel banget gitu ya. Sampai gue bilang, Nek maunya apa Nek gitu kan. Dia semakin gue gituin, dia semakin mainin kamar mandi Bang. Dubrak. Akhirnya itu
masih ada saksinya anak gue sampai pada ketakutan ya. Gue sampai bilang ini, gue udah coba ngomong ya ke lu nih baik-baik ya. Gue bilang gue nggak mau ganggu, lu juga jangan ganggu gue. Gue bilang gitu. Sampai ini gue aduin sama Allah aja, lu gimana? Gue bilang gitu kan. Udah sama-sama aja kita, gue bilang gitu. Tuh kamar mandi masih bang, gubrak. Akhirnya gue bilang nih ya, gue tutup pintu ini pakai Bismillah sampai lu nggak bisa kerjain gue lagi. Benar bang, gue tutup Bismillahirrahmanirrahim, gue berdoa sama Allah. Udah ya Allah ya gitu ya, ini karena udah ganggu banget gitu loh, udah ganggu banget. Gue tutup tuh bang pintu kamar mandinya Bismillahirrahmanirrahim, tapi gue ngamuk bang, gue tutup kenceng. Dari situ udah nggak pernah kebuka lagi. Sesekali kalau sekali cuman dia nunjukin ada, ya udahlah. Akhirnya gue tanya dong, karena gue udah agak lama tinggal di sana, gue juga udah maksudnya udah enak lah gitu ya, maksudnya sama yang punya kontrakan gue udah emang bekas apa sih, gue bilang gitu kan, sebelum itu jadi gudang. Jadi mungkin kayaknya orang tua yang punya kontrakan tinggal di sana, meninggal di sana, meninggal di situ. Gitu. Oh ya udah, sebenarnya gue yakin dia bukan orang jahat juga gitu kan. Apa gue ngerasa ini nenek keganggu ya gitu, karena kan anak gue ngelihatnya nenek, gue pun ngelihatnya nenek gitu kan, keganggu gitu gue ada di sana itu. Tapi kalau TV nyala itu masih sering bang, masih sering, sampai akhirnya gue udah terbiasa ya bang. Jadi kayak ngejemur lagi di luar itu tuh, Zahra lari tuh bang dari kontrakan tuh keluar gitu kan, lewat lorong nangis, atut gitu ya. Aduh, dalam hati gue digodain lagi nih ya, gue bilang gitu kan, digodain lagi nih. Terus kata Zahra, bukan nenek katanya, itu mukanya jelek katanya, Ethan mukanya jelek bun. Aduh, yang di lorong nih gangguin anak gue udah bisa mulai lari-lari bang. Jadi udah mulai banyak aktivitas lah ya. Ya udah dek, nggak apa-apa, nanti kalau lihat lagi nggak usah adik pura-pura nggak lihat aja. Jadi gue ngajarin adik gitu ya. Tapi aku takut kata dia. Iya sih ya, mau gimana lagi, gue bilang. Ya udah, berjalan sampai aku lupa ya itu berapa tahun begitu terus bang. Sampai akhirnya rumah kontrakan itu bilang mau dibangun. Mau dibangun. Jadi gue di atasnya kan. Nah, atas ngebangun, bawah dijebol dong. Dibenerin, gue pindah ke atas. Gue masih sama Kadian itu. Nah gitu, gue masih sama Kadian itu. Pindah ke atas, udah jadi bangunan baru lah ya ibaratnya. Akhirnya gue bilang, nanti daripada banjir lagi nih ya, pindah ke atas aja deh, gue bilang gitu. Kalau banjir nggak kena lah. Di atas gue pikir bang, selesai dong nih teror dari nenek ini gitu kan. Terus ternyata enggak bang, ngikut dia bang ke atas, sampai gue lupa. Jadi itu ceritanya, itu TV tabung gue dulu ya. 2013 tuh gue masih pakai TV tabung. Gue bilang sama laki gue gini, ini kayaknya gara-gara TV-nya kali ya konslet. Gue bilang gitu, udah beli TV baru aja. Gue bilang gitu. Gue beli tuh bang TV LED. Wah zaman dulu tuh TV LED tuh belum jarang lah bang. Udah masih jarang lah gitu kan. Gue beli deh tuh. Gue pikir TV-nya konslet, ternyata enggak. TV-nya udah diganti. Ya ternyata begitu juga. Gue bilang, udah fix lah ini emang dikerjain lah. Gue bilang gitu kan. Gue naik lah ke atas. Di atas udah lah ya, di atas aja. Ngikut dia. Tapi kamar mandi enggak. Udah enggak, ganti pintu. Karena bangunan baru ya? Iya, udah ganti pintu. Tapi TV gue masih sering dinyalain. Ntar remote gue diumpetin. Kadang tuh kita tuh gini ya bang, kalau ngerasa udah megang remote, taruh di mana ya remote gue ya? Padahal inget. Padahal itu beneran nggak ketemu. Gue sampai pagi-pagi nanya gini,
gue ngetok-ngetok Kadian tuh. Kadian akhirnya naik juga kan. Naik semua kita. Direnov ya. Nah, terus akhirnya kita semua emang 3-3-nya jadinya di atas, Bang. Gue bilang, Kak, gue ketok-ketok tuh. Gue masuk kan. Lakinya Kak Eka di kamar mandi. Terus ada Kadian. Kak, lu lihat remote gue nggak? Lakinya tuh sampai nongolin dari kamar mandi. Lu gila ya, Yang? Nyari remote lu di rumah gue. Bener, nggak ada, soalnya beneran nggak ada remote gue. Kebayang nggak tuh, ini remote gue, cari remote kemana? Gila nggak, Bang? Bisa nggak ada. Kalau kita lupa terus kita cari ketemu. Iya nggak ada remote. Terus tahu ada di belakang TV, Bang. Kan kalau bracket ada bracket di atasnya. Kayak diumpetin gitu ya. Gue sampai bingung. Jadi itu TV tuh emang kayaknya tuh nggak boleh mati. Nggak mau ya, nggak mau mati ya. Jadi tuh pas gue sampai di atas, gue tuh baru sadar, Bang. Nenek ini, yang penunggu ini tuh nggak mau sepi. Jadi tuh dia tuh emang maunya tuh rame. Jadi dia tuh suka anak-anak gue tuh karena dia juga suka gue karena gue berisik. Tau lah ya, Bang, ya, dramanya ibu-ibu pagi-pagi lah ya. Anak sekolah, anak gue banyak, belum ini heboh lah gitu. Itu se-RT-RT gue juga tahu tuh kalau gue udah ngomel, itu sampai entar tetangga depan, bude depan, udah ya jangan diomelin mulu anaknya gitu. Karena gue kalau ngomel tuh bisa se-RT tahu gitu ya. Rame lah gue. Nah itu, wah ini neneknya tuh sampai ngikut gue karena dia ternyata nggak suka sepi, Bang. Jadi kalau gue tinggal, kenapa dia suka nyalain TV? Karena dia nggak mau sepi. Karena dia suka sama ramenya, gitu. Nah udahlah, gue bilang sama laki gue tuh masih kayak denial gitu ya, maksudnya itu cuman perasaan aja, udah nggak usah dilebih-lebihin. Jadi gue juga ngerasa udah ini juga perasaan gue doang, gitu kan ya, Bang. Sampai pas baru di atas itu belum lama, duduklah kita, kan ngelihat atas tuh genteng orang, sana pohon gitu kan, kayaknya enak ya, Bang ya, nggak kayak di bawah. Lagi di pangkulan nih gue sama Zara, gue mangku Zara lah ya. Nah, itu pocongnya banyak banget nih, loncat-loncatan ya. Gue sama Mbak Opa tuh, istrinya Mas Ono, lihat-lihat, Zahra suka ngerusak suasana ya. Karena omongannya Zahra tuh suka bikin kita takut. Kalau gue sih, udahlah gitu kan. Tapi kan kayak Kadian, Mbak Opa gitu kan, yang kok Zahra ngomongnya gitu? Iya, Mbak. Tuh lihat tuh mereka dari pohon satu. Jadi di posisinya tuh yang di atas tuh sama, Bang. 2 kamar, lorong. Itu kamar gue tetap di pojok. Nah tapi kalau di atas kan posisinya nggak lorong dong, lorong tapi nggak ketutup. Kalau yang di bawah kan ketutup karena samping rumah tuh udah rumah orang kan. Ini tuh ya ke ini atap orang. Sebelah sono tuh ada pohon gede lah, Bang, pohon mangga. Nah, jadi dia dari ibaratnya ya, kalau gue gambarin tuh mereka tuh loncat-loncatan dari pohon itu ke pohon satu, ke pohon yang di tempat gue nih ada pohon lagi nih, emang agak gede lah gitu ya. Ya cuma loncat-loncatan aja sekitar situ, main lah itu pocongnya. Tapi gue ngeliat, tapi nggak begitu ngeliat jelas gitu. Ada, udah gitu, Bang. Bukan yang benar-benar gue lihat nih ya gitu. Kalau Zahra enggak, benar-benar lihat gitu. Oh itu pocong ya deh. Udah deh, kita masuk aja, main di dalam aja. Zahra sering banget lihat. Selang berjalannya waktu, gue pikir ini karena rumah masih di renov ya, gitu. Entah mungkin penunggu yang di bawahnya lagi main, apa gimana gitu kan. Udah gue nggak ambil pusing lah, Bang ya. Nah, posisinya sama, dapurnya berarti gue di luar, Bang. Masih di teras itu. Sama. Jadi laki gue tuh bikinin wastafel di depan. Jadi dapur ada wastafelnya gitu kan. Nah ini berarti gue kalau nyuci piring kayak gini posisinya, ini udah atap orang, udah langit gitu lah ya, Bang. Nah Kak Eka tuh
suka nongkrong di ujung tangga. Jadi gue kalau lagi nyuci wastafel pojok gue begini, itu gue langsung lihat lorong tangga turun gitu kan. Kak suka duduk di ujung tangga. Terus gue liat, oh masih ada Kak. Jadi gue kalau aktivitas malam masih begitu. Nggak iseng lah ya. Terus tapi karena itu baru ya, gue baru di atas. Gue liat kok ada yang baru. Gue bilang gitu kan bang. Udah gue pura-pura nggak lihat aja dah. Gue pura-pura nggak lihat kan. Itu kuntilanak. Gue nggak tahu ya, tapi dia datangnya dari mana tuh kuntilanak. Pakai pakaiannya ya gitu ya bang. Sewajarnya kuntilanak aja. Pakai kayak daster putih, tapi dia ngambang. Rambutnya panjang. Satu momen tuh gue ngeliat dia, udah gue cuekin aja, gue suka pura-pura nggak lihat aja. Gue berharap dia nggak tahu gue. Biar nggak kenotis sama dia. Tapi ntar gue kalau lagi cuci piring, ntar rambut gue diginiin. Oh gitu ya? Iya, sering iseng. Karena dia tahu. Kayaknya. Kak Devinnya ngeliat gitu. Mungkin ya. Terus gue udah nih, gue suka ngomong kan sama Kak. Lu kalau sampai tengah malam nggak takut Kak? Takut anjir, kata dia. Ada apa sih yang gue suka? Ternyata dia suka diiniin juga Kak. Suka digodain juga. Gue bilang, ya tapi nggak apa-apa lah. Nggak jahat lah. Gue bilang gitu kan. Ya paling ngerjain lo dikit lah. Gue suruh. Gue bilang gitu kan. Iya gue udah bestian gue sekarang mah. Gue bilang, lihat dia juga gue mah nangis bareng. Gue bilang gitu kan. Kalau dia lagi ketawa, gue ketawa bareng. Gue bilang gitu kan. Tapi kalau Zahra udah nggak begitu, gangguannya tuh Zahra udah nggak begitu. Semakin dia gede? Iya udah makin, Zahranya udah makin gede, terus jadi agak berkurang, tapi masih sering digangguin, tapi nggak seintens dulu bang. Gitu, paling Zahra suka, ih siapa tuh? Gitu. Udah tuh, kuntilanak itu emang ada bang, jadi itu gue lewat ya udah biasa aja. Terus satu momen, selang lama, ingat pohon yang di sana, pohon mangga yang gede. Jadi malam gue masih suka bolak-balik tuh kan ke rumah nyokap. Gue tiap hari tuh hampir ke rumah nyokap memang. Jadi aktivitas di rumah tuh agak jarang. Gitu. Tidur aja berarti kontrakannya. Iya juga gitu ya. Apalagi kalau laki gue lagi di laut, kalau dia lagi di sini enggak gitu gue di rumah. Nah, laki gue sekarang itu kayaknya gue agak lupa dia masih bolak-balik di laut apa enggak gitu ya. Saat itu sih enggak kayaknya. Terus gue bilang, masuklah gue, pulang malam bang. Loh, kok ini auranya udah beda nih bang kamar. Gue bilang, pas gue masuk, kok ini banyak. Gue bilang, nah ini siapa? Gue bilang, nggak mungkin gue nanyain lu siapa. Kan nggak mungkin deh bang. Gitu. Udah gue nyalain AC. Gue pura-pura nggak lihat ya, gue tidur. Besokannya gue tanya sama Kak Dian, Kak, kok di kamar gue Kak Dian tahu gue suka bisa ngerasain tuh Kak Dian tahu gitu. Kak di kamar gue kok banyak ya Kak, siapa ya? Gue bilang dari mana itu dia? Gue bilang di belakang pintu lah, di pojokan lah. Gue bilang siapa ya Kak? Terus kata Kak Dian, dari pohon mangga kali yang ditebang. Kan gue malam jadi nggak kelihatan itu pohon mangga ditebang bang. Ya Allah, larinya ke kamar gue bilang. Terus kata Kak Dian, ke gue juga yang dia sempat ada dikerjain juga lah gitu kan. Terus gue lihat kan, oh enggak nih udah nggak ada, gue bilang gitu kan. Gue masuk tuh bang ke kamar gue lagi tuh kan. Siang nggak begitu inilah ya, nggak begitu kelihatan gue juga. Nah siang tuh karena mataharinya ke kamar, jadi gue tuh nyalain AC, tutup hordeng, gelap banget. Nah di situ gue baru lihat lagi. Terus ya gue cuman dibilang bisa komunikasi sih enggak, tapi mungkin dia mengerti bang kalau gue ngomong ya. Dia gue bilang nanti tolong cari tempat lain aja ya, gue bilang gitu, jangan di sini, nggak muat gue gituin kan. Terus udahlah tuh bang, dia di situ sekitar semingguan doang. Nah, lebih intensnya lagi si kuntilanak itu aja sih. Kalau dia lagi mau jahil, ya ngejailin. Kalau enggak gitu. Sampai ada satu momen tuh
gue sama Kak Dian nih pergi ke Bogor. Ini pergi ke Bogor, gue naik kereta gitu kan. Dari Bogor tuh gue ke rumah saudaranya Kak Dian juga. Apa sih Bang kalau Bogor Batu Tulis ya, ada Batu Tulis apa gitu ada, ya. betul sih ada. Nah gue dari stasiun Bogor tuh gue naik Grab lagi ke rumahnya dia, ngelewatin ini. Gue bilang, gue ngelewatin jembatan itu langsung gitu, apa nih, perasaan gue udah gak enak kan Bang. Gue udah gak enak, sampailah di rumahnya nih. Sampai di rumahnya udah dia jualan sate si Neng. Oh. Nah udah jualan sate, wah di situ gue nggak kuat Bang. Kenapa tuh? Gue nggak tahu apa yang ikut gue dari mana, ikut apa itu yang ada di rumahnya si Neng. Sakit gue langsung, muntah gue. Gue nggak pernah ngerasain yang kayak begini gitu. Maksudnya, kok badan gue sampai nggak kuat nih? Apa nih yang nggak yang ikut gue nih apa nih gitu? Gitu. Tumben gitu ya? Iya. Emang tempatnya biasa aja, tapi pas gue masuk ke dapur ya itu luar biasa Bang. Penunggunya di kamar mandinya itu gue lihat agak, kalau buat gue perasaan gue ya Bang, gue tuh kadang suka bilang gini, apa yang gue lihat, enggak itu perasaan gue dong. Gitu. Gue nggak benar-benar mau, oh ya gue benar-benar bisa lihat dia, oh ya gue bisa komunikasi sama dia, enggak, gue nggak pernah mau yang kayak gitu. Jadi enggak, itu perasaan gue, ini hayalan gue nih, kayak bentuk, misalkan bentuk kuntilanak gitu ya. Itu hayalan gue doang kali ya, gue suka lihat di TV nih. Betul. Gitu kan. Perasaan gue aja nih. Gue nggak benar-benar meyakinkan gue lihat gitu kan. Jadi gue suka, enggak, bukan itu hayalan gue. Suka kayak gitu lah Bang. Nah di rumah Neng itu gue bilang itu hayalan gue doang tuh kayaknya tuh. Tapi gue bener sakit Bang, sampai 3 hari gue pulang. Ya masa gue naik kereta mabok Bang? Kalau gue naik mobil mabok masih inilah ya, masuk akal ya. Gue naik kereta tuh mabok Bang, muntah 3 hari. Nah akhirnya tuh gue nggak benar-benar ngerasa nggak kuat Bang. Gue udah nggak bisa bangun, nggak bisa apa. Tapi gue tahu ini sakitnya bukan sakit manusiawi gitu, biasa gitu ya. Gue minum obat tuh nggak ini. Tapi karena gue tahu ini gue ditempelin. Ada kakaknya Kak Dian ini, namanya Mas Eko. Dia orang Surabaya. Dia tinggalnya di Surabaya karena dia kayak TNI gitulah di sana. Nah, dia punya pegangan. Nah, jadi satu momen itu gue lagi teleponan nih sama Kak Dian, lagi teleponan sama Mas Eko. Mas, gue bilang Mas, karena gue juga udah berapa kali ketemu sama Kak Dian, sama keluarganya Kak Dian tuh gue kenal juga deket karena gue udah lama kan. Iya, dari gadis ya. Mas, Ayang nggak enak nih Mas, dikerjain apa gimana nih? Gue bilang gitu. Dilihat sama dia, kerjain ini yang tanya gitu, ikut nih, jahat lah ibaratnya. Ya wes Mas, kirimin. Gue tadinya tuh bukan yang gue nggak mau nih yang gini-gini, harus percaya bahkan sampai nanya gitu ya, gitu kan. Tapi karena gue udah sakit banget, ngerasa badan tuh udah nggak kuat banget gitu kan. Kata Mas Eko, ya wes Mas kirimin, katanya gitu. Udah nanti sembuh, kata dia gitu. Ya terlepas dari itu gue minta maaf lu juga lah ya, harus gitu kan. Oh ya udah Mas, makasih Mas. Selang Mas Eko bilang gitu, besokannya enakan, kata. Tapi Mas Eko sih nggak bilang maksudnya jenis apa nih yang sampai bikin gue sesakit itu. Tapi kalau Mas Eko bilang, Mas Eko ngirimin lah, ada lah gitu yang ngejagain dia tuh di rumah itu. Karena Kak Dian juga kayaknya waktu itu sakit juga. Jadi dijagain tuh. Udah Mas, kayak gitu. Udahlah, udah kelar itu. Yang makanya gue kalau pergi ke tempat-tempat yang kayak Bogor atau banyak tempat-tempat nih kayak gitu ya, pohon-pohon gelap, terus tempat yang gue nggak tahu ininya tuh, gue suka takut karena gue suka pulang ntar sakit lah, tahu-tahu kenapa lah gitu. Jadi gue suka takut kalau pergi lewat tol aja tuh Bang, kayak kan suka ke Cirebon kan. Itu
gue duduk depan. Ntar ngapain ikut ya, itu ada aja bang samping mobil ikut gitu. Itu padahal jalanan gelap banget kan gitu. Kadang gitu juga gue suka jarang mau nyetir mobil malam karena gue suka kagetan bang, dia suka tiba-tiba muncul. Jadi itu gue bilang sama laki gue kalau nyetir nggak bisa malam ya, karena gue juga minus juga. Tapi karena itu sebenarnya alasannya, karena suka tiba-tiba lah. Kalau yang nggak bisa lihat lu mah nembus saya bang. Kalau tiba-tiba gue lihat, gue kaget. Entah banting setir, ngerem kan bahaya kan. Itu juga bang, gue nggak mau nyetir malam tuh, gue nggak mau tuh kayak gitu. Jadi tuh sering kalau gue kemana-mana gitu kan. Ya udah berjalan tuh bang, waktu anak-anak gue udah gede, gue pindah kontrakan lah bang, nyari yang agak lebih gede lah, karena anak-anak udah semakin gede. Terus ketemu lah nih. Posisinya 3 petak bang, 3 petak. Di situ gue cuman lihat ada satu perempuan centil. Kadang dia jadi kuntilanak, kadang enggak, menyerupai kita aja. Dia ngelewatin aja ke dapur. Jadi kan kayak kontrakan gue nih banyak bang, jadi ada sekitar 16 pintu. 16 pintu, bawah 8, atas 8. Nah, gue rumah pertama dari tangga naik. Gue di atas nih. Jadi gue lihat tuh kalau di tangga naik itu ada, tapi dia nggak jahil, bener-bener cuman diem aja gitu ya. Tapi di rumah gue nih centil nih, udah sering kejadian gitu kan. Sampai gue lupa bang, ada satu kejadian nih, laki gue tuh kan nggak percaya kayak gitu-gituan ya bang. Sampai satu tuh gue bilang gini sama laki gue, ayah itu kenapa ya mereka di depan kok lagi banyak aktivitas. Kalau gue lagi takut gue bang, gue nelfon laki gue. Ntar kadang dia nggak Grab tuh, pulangnya suka malam kan, gue nelfon tuh, ya bisa pulang jam berapa. Oh dia berarti tahu tuh bang, tuh entah gue lagi ketakutan, gue lagi dikerjain, atau gue lagi kenapa-napa lah ibaratnya gitu. Dia pasti peka pulang deh bang. Malam itu terus gue bilang gini, ayah itu nggak ada, kamu tuh kayak gitu-gitu tuh di pikiranmu aja lah gitu. Terus gue bilang enggak ya ada, gue bilang gitu kan. Tuh dia lagi di depan, udah gue bilang gitu. Udah gue males lah ngebahas sama orang yang enggak lihat, sama orang yang enggak tahu, kayak ngomong sama orang bego lah. Ngapain gue jadi kelihatan bego gitu kan. Udah gue diem. Terus akhirnya dia udah agak kesel kayaknya karena gue ke trigger mulu jadi gitu kan. Terus gue kesel, gue bilang lah tuh sama yang di depan kan, tunjukin dah tuh kalau lo ada, gue bilang bukan. Nggak percaya. Terus tiba-tiba bang dari dapur itu perang gitu. Tuh enggak, itu tikus, kata laki gue. Lihat sono, gue bilang lihat sono. Dibuka bang, nggak ada barang satu pun yang jatuh tuh, nggak ada. Baru di situ dia agak oh ya bener ya, janggal nih ya kan. Udah. Terus dia udah tahu tuh gue udah benar-benar, maksudnya dia percaya nih kejadiannya memang di dia langsung gitu ya. Terus udah gue pindah kontrakan itu dibilang ganggu ya, agak ganggu, tapi gue masih oke lah dibandingin yang dulu kontrak gue, lo masih cincai lah, gue bilang gitu kan. Terus satu momen tuh bang, laki gue balik tuh gawe, gue nggak nanya tuh bang, maksudnya mau makan apa-apa. Terus gue langsung bilang, kamu dari mana ya? Gue bilang gitu kan. Terus dia kok mau nanyanya gitu sih, suami pulang gitu kan. Oh ya udah gue suruh masuk tuh bang. Udah cuci lah segala macem gitu kan. Udah tidur, gue nggak, itu cuman gue elusin aja kepalanya. Anak-anak tidur di depan kan, nggak bareng kita kan. Nah terus udah malam itu dia bangun bang, rep-repan dia. Dia bilang sampai bangunnya tuh gue langsung peluk bang. Kalau
Kalau kayak gitu tuh gue langsung peluk dia, nggak apa-apa, karena gue tahu dia lagi dikerjain nih, gue lihat kan bang, gue tahu sebelum dia tidur. Jadi langsung gue peluk, gue bilang ini, oh udah nggak ada itu yang, iya udah nggak ada, gue bilang gitu. Udah gue kasih minum, gue bilang itu makanya tadi aku nanya ya, lu dari mana? Bukan nanya kenapa-napa gitu, karena ini ada yang ikut. Udah sakit lah dia udah. Terus di kontrakan ini nih bang, parahnya tuh, jadi ada satu momen itu malam Jumat bang. Nah gue tuh agak malas mandi gitu ya, gue agak malas mandi lah gitu. Malam itu gue mandi lah bang. Malam Jumat itu gue mandi, anak-anak nggak ada kayaknya, pada nginep di rumah neneknya. Anak-anak nih emang kalau weekend tuh suka pada nginep di rumah orang tua gue gitu kan. Udah gitu mandi, udahlah ya, udah mandi gitu. Itu jam 11. Ketiduran gue, bangun jam 12:30 gitu. Gue tanya, "Ai di mana Ai? Aku belum pulang." "Masih sama papa," katanya gitu kan. Terus bokap gue ngomong, "Masih sama papa Kak di Tebet," katanya gitu kan. "Ntar sebentar lagi," kata bokap gue. Oh ya udah deh. Terus gue main handphone. Gue tuh pasti selalu setel TV bang. Di itu main handphone sambil setel TV. Lo tahu bang, itu cewek yang di rumah bawa temennya ke rumah. Cewek Penunggu si centil ini bawa temennya ke rumah. Kata dia, "Ya kita dong malam Jumat. Ya lo nggak ada suaminya. Percaya nggak lo bang?" Dia gue diemin. Gue cuma mikir, perasaan gue doang lah dia ngomong gitu lah. Gue diemin. Ngeledek banget bang. Sampai gue kesel ya bang. Diam nggak lo? Gue bilang. Ntar gue seterin murotalan, lo nggak punya tempat malam Jumat lo. Gue bilang gitu kan bang. Saking gue kesel. Dia ngeledekin. "Ya udah mandi, udah cakep, suaminya nggak pulang." Dia ngomong gitu bang. Gue udah kesel, gue sampai teriak tuh bang. Gue teriak, "Pergi nggak lo?" Gue bilang gitu kan. "Ya pakai bawa temen lo lagi lo kesini." Gue bilang gitu kan. Gue bilang, "Ini kuntilanak yang dari kontrakan gue dulu apa bukan sih nih? Tapi kok ini centil banget," gue bilang gitu kan. Dalam hatiku, anjrit, mereka malam Jumat tuh kayak malam Minggu kali ya, pakai bawa temen lagi ke kontrakan gue. Lo izin sama gue. Gue bilang gitu. Lo nggak bayar kontrakan. Gue saking keselnya. Gue bilang, gue kayak orang gila. Gue mikir-mikir, udah gue yang bayar kontrakan, lo yang minggir. Gue bilang itu. Lo pergi aja dari sini, pakai buat temen lo lagi. Akhirnya gue ketiduran. Gue akhirnya telepon laki gue tuh bang. "Pulang," gue bilang, pulang lah dia. Berarti dia udah tahu tuh kalau gue udah kayak gitu kan, gue bilang kan mah, "Pulang lah." "Kenapa ya?" Jangan nanya kenapa. Pulang lah 1:30, gue liat dia. Besok paginya bang, kaki gue segede apa bang, bengkak gede banget kaki kanan gue. Sampai gue nggak bisa jalan. Sampai badan gue panas, minum air panas bang. Itu 3 bed cover. Itu gue masih kedinginan bang. Laki gue sampai nangis, "Ayang." Udah, gue akhirnya manggil tukang urut. Ternyata tukang urut gue udah pesen nih bang, abis maghrib. Gue udah nahan tuh dari pagi, sakit banget. Gue nahan dari pagi, tahu-tahu janjian abis maghrib, ternyata dia malah urut yang kontrakan gue di ujung dulu. Gimana gue nggak kesel? Gue udah nangis, badan gue udah panas banget. Akhirnya kata laki gue, "Udah kita ke tukang urut lain," kata dia kesel kan. "Kemana ya?" Gue bilang. Gue sampai, karena posisi gue di atas tuh, gue sampai digendong bang. Ke bawah itu aja gue sampai digendong. Gue nggak bisa jalan. Terus kata dia, "Ada nih tukang urut dari temennya." Udah gitu ya udah nih, dibawalah tuh. Nggak jauh juga ternyata dari rumah. Namanya Pak Roni. Wah ini Pak Roni emang top markotop dia. Daerah Kemayoran ya Pak Roni. Daerah Kemayoran. Peci merah dibilangnya. Oh gitu. Peci merah. Datanglah gue. Dia ternyata tuh punya usaha. Dia buat patah tulang. Dia bisa. Kayak Cimande gitu. Gitu-gitulah. Tapi dia tuh kayak punya ininya lah ya. Di daerah Pulau Gadung waktu itu. Terus dia nggak terima di rumah karena di rumahnya dia tuh nggak begitu gede dan
kayak ada yayasan bang dia. Jadi dia emang nggak terima di rumah. Gue dateng bang, ini rumahnya nih, karena kita kan nggak tahu tempatnya ya. Jadi gue parkir agak sonoan, agak depanan dari rumahnya. Ini rumahnya nih. Laki gue ngetok-ngetok nih jalan dong, ngetok-ngetok lah. Pak, assalamualaikum pak, bisa urut nggak? Nggak bisa, kata dia gitu kan. Saya nggak terima urut di rumah, katanya gitu. Kalau mau besok janjian atau ke tempatnya apa gimana gitu lah ya. Ya Allah, gue dengernya ya bang, gue udah sakit nih bang. Terus yang emang nggak bisa ya pak, kata laki gue gitu. Ya maaf ya pak, nggak bisa. Oh iya, emang siapa yang mau diurut? Istri saya. Dikasih lihat kan istri saya. Pas dilihat gue, sini, bawa masuk istrinya. Tiba-tiba digituin pak. Bawa masuk, kata gitu. Ini kaki gue bengkak udah gede banget, sampai biru bang. Demi Allah, sampai biru. Masuk udah, kata Pak Roni. Gue sampai digendong lagi sama laki gue. Pak, maaf ya pak, nyusahin. Gue udah nangis keadaannya bang. Gue udah nggak, maaf ya pak, nyusahin ya pak. Udah sakit banget ini, saya nggak tahu. Udah diem. Terus dipegang kaki gue, tahu dia sambil ngomel. Makanya kalau jadi manusia tuh manusia yang benar. Gue kaget lah ya bang, sebandel-bandelnya gue. Bapak gue aja nggak pernah ngomong kayak begitu ya. Mak gue aja nggak ngomong gitu. Makanya kalau jadi manusia tuh manusia yang benar, katanya gitu. Nggak ada 5 menit gue diurut sama dia sambil dia ngoceh. Iya pak, gue udah sakit banget, udah bodo amat deh, gue udah mau ngomong apaan dah gitu kan. Kalau lihat tuh, lihat aja yang benar, lihat manusia, ngapain lu lihat-lihat yang enggak, katanya gitu. Gue dalam hati gue, kok dia tahu, gue ngeliat. Nggak ada 5 menit, udah bangun. Ya nggak mau lo gue ngerasain sakitnya tuh kayak apa ya bang. Enggak sakit, bohong dia Jan, kata gitu. Laki gue namanya Ojan. Bohong dia Jan, suruh berdiri, lari juga bisa ini. Hah? Gue bilang, enggak, berdiri coba, kata Pak Roni. Berdiri, jalan gue bang. Mantap Pak Roni. Kempes. Jadi tuh gue dikerjain sama si kuntilanak 2 itu. Dalam gue, monyet nih gue dikerjain sampai kayak begini. Bener-bener nih, satu nih gue bilang gitu. Gara-gara malam Jumat tuh ya? Iya. Gara-gara gue bener-bener kesel, kita adu bacot. Ternyata kalah geng gue. Kalah ilmu gue. Ya udah dari situ kata Pak Roni, ya udah makanya berarti kan kamu di dalam diri kamu tuh ada yang nggak benar sih sampai kamu lihat mereka. Pada dasarnya manusia tuh nggak bisa lihat yang begini-begini, kata Pak Roni gitu. Gue sampai bersyukur, alhamdulillah udah gue bisa jalan deh bang. Gue biasa aja deh, kayak nggak terjadi apa-apa. Pas gue nyampe rumah, gue cari nih, gue ributin aja nih, nggak ada. Lama tuh dia, sekitar 2 minggu gue nggak lihat dia. Tapi ada lagi? Ada. Tapi ya gue nggak bisa berantem kan, ya udahlah lo nafsi aja lagi lah. Gitu. Udah gue aktivitas kayak biasa. Itu yang buat gue tuh, oh ternyata tuh yang kayak gini tuh mau gue lawan, tapi ya nggak bisa juga. Gue nggak punya daya upaya gitu. Malah nyakitin kita juga gitu ya. Iya benar. Jadi gue pikir ya tetap hidup berdampingan. Sebisa gue nggak melihat dia lah, pura-pura nggak melihat dia lah. Gitu. Sampai sekarang tuh gue berusaha kayak ke Pak Roni ini tuh gue berusaha ya gimana ya Pak, biar dibuang gitu kan. Jadi kayak susah gitu kan karena faktor keturunan, kata Pak Roni gitu. Nah gue beberapa kali ketemu sama orang gitu, entah ya gue nggak tahu dia bisa atau enggak. Dia selalu bilang, Mbak pakai susuk ya? Gue bilang, astagfirullahaladzim, demi Allah ya mas, saya nggak pernah main-main begitu. Gue bilang gitu, enggak, ini dari leluhurnya kok gitu. Jadi ya gue bilang ya kalau udah kayak gitu Allahu alam ya gitu kan, kita nggak tahu nih masang susuk atau kayak gimana, nggak tahu deh gitu. Jadi ya udah, gue udah belajar sampai sekarang tuh udah belajar berdampingan aja gitu. Tapi laki gue tuh suka nanya, ini ada nggak gitu kan
kadang gue nggak pengen orang tahu gue bisa melihat gitu kan, karena gue males ditanya-tanya misalkan gitu, di rumah gue ada apa, di rumah gue ada apa gitu. Karena pernah satu kejadian ditanya, gue jelasin bang, ini kamar lo yang di belakang nih ada kuntilanaknya, gue bilang gitu kan. Enggak kok, dia cuma dari sini ke sini doang. Terus besokannya pas gue main lagi, dia bilang, kata yang itu, padahal gue nggak bilang lo, ternyata bener kata lu, kuntilanak juga kayak gini-gini. Nah itu gue kayak, gue nggak mau orang tahu gitu loh bang, gitu, karena kayak jadi beban ke gue juga jadinya gitu kan. Banyak ditanya, padahal kadang ada yang mau, ada yang enggak gitu. Kadang ada yang bisa gue lihat juga, ada yang enggak serta merta gue bukan yang IndiHome yang benar-benar bisa lihat gitu. Gitu. Jadi gue bisa merasakannya sama enggak gitu. Oke. Nah Kak, kalau suami lagi ada di rumah nih, kan kerja di laut kan. Kalau lagi ada di rumah, suami itu ngerasain ada kejanggalan-kejanggalan juga nggak sih di kontrakan itu? Suka dia ngerasain gitu kalau suka ada barang jatuh atau ada suara apa gitu, dia suka nanya, apa tuh yang? Gue langsung pura-pura enggak, ya dikerjain ya, itu dia yang gitu. Jadi suami juga tahu kan, akhirnya gue bisa bisa tahu lah kadang ada mereka atau enggak. Kan awalnya dia nggak percaya kan. Tapi sekarang ini sih dia percaya gitu kan. Setelah banyak kejadian. Setelah banyak kejadian tuh akhirnya dia percaya. Nah terakhir kalau untuk yang berobat ke rumah Pak Roni ya, nah itu kan bengkak tuh. Terus kalau menurut Pak Roni diapain itu? Kak, itu penasaran itu belum kelar soalnya. Kalau Pak Roni sih dia orangnya yang sebenarnya nggak mau banyak ngomong, nggak mau bikin sugesti ke kita kalau ini lo kenapa-napa gitu. Nggak apa-apa ini, kata Pak Roni gitu kan. Pak, ini Ayang diapain deh Pak, sampai kayak begini gitu kan. Kepo kan pasti kan? Iyalah, gue penasaran nih gue diapain gitu. Tapi Pak Roni bukan yang tipe malah bikin nakutin kita. Dia cuma udah banyak-banyak berdoa aja sama Allah, katanya gitu kan. Supaya enggak terjadi kayak gini lagi, katanya dijaga, makanya Pak Roni gitu ya. Jadi Pak Roni cuma bilang nggak bagus lah kamu kayak begini, karena selain nyakitin diri, ini ngegrogotin sakit ke badan gitu. Ngepek ya? Iya, ngepek gitu. Nah setelah sembuh, kan gak lama sembuh kan, 2 minggu gak ketemu tuh sama yang centil itu. Pas ketemu lagi dia ada omongan apa tuh? Mesem-mesem aja dia. Kayak ngeledek lagi masih enggak? Enggak, mesem-mesem gini doang. Lewat gue cuman gitu doang udah. Ya gue juga tahu ya dia maksudnya emang rumahnya di situ juga, iya gitu, sih, berbagi emang. juga sama gue, gitu kan. Jadi mau diapain lagi? Tapi laki gue tuh engahnya, dia kan di dapur ya. Kamu kenapa sih setiap kali mau ke arah dapur tuh selalu nunduk gitu laki gue? Ternyata dia merhatiin gitu. Nah iya dia di situ, gue bilang gitu. Jadi berarti Monggol gitu. Enggak gitu juga sih, enggak sopan-sopan gitu juga, tapi gue kayak berusaha untuk nggak melihat dia aja. Oke. Kak Devi, makasih banget udah mau share pengalaman horornya di podcast channel. Terakhir, kira-kira Kak Devi ada pesan-kesan kan nih buat teman-teman podcast di rumah nih? Kalau ada, boleh disampaikan. Pesan dan kesan ya. Jangan takut sama yang berbau gaib ya, maksudnya gaibnya kayak jin-jin yang ada di sekitar kita gitu. Karena kalau kita takut tuh kita kayak semakin dipermainin sama mereka gitu. Tapi yang paling menakutkan itu, kalau gue pribadi ya, mendingan gue berteman sama setan deh daripada gue temenan sama manusia yang kayak setan. Widih, nice. Itu yang sering terjadi nih sekarang. Iya benar. Jadi ternyata sepengalaman gue ternyata setan goib tuh ternyata lebih baik daripada teman manusia yang kayak setan. Bener-bener. Udah Kak? Udah. Oke, makasih banget Kak Devi udah mau share pengalaman horornya di podcast channel. Semoga Kak Devi sehat dan sukses selalu ke depannya. Amin. Ya, Doa makasih ya. Baik.
juga Oke. buat Kakak. Oke, terima kasih juga buat teman-teman podcast di rumah yang udah menyaksikan episode kali ini sampai habis. Agar tetap terhubung dan tidak ingin ketinggalan video-video dari kita, segera subscribe podcast channel sekarang juga. Nah, buat teman-teman podcast di rumah yang mau menyaksikan podcast ini via audio, bisa aja mampir ke Spotify kita di podcast channel. Oke, Kak Devi, akhirnya kita sampai di ujung acara nih. Paling gua, Alhamdulillah. Kak Devi dan tim izin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.